Madrasah Ramadan dan Iktikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah peserta iktikaf di Masjid Umarul Khattab, juga di Masjid An-Nafi, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita akan lanjut pembahasan kitab Miftahud Daris Sa'adah. Pasal keempat, kita sudah selesai tentang poros dari iman. Kita lanjut tentang sifatul qalbis salim, tentang sifat al-qalbus salim, yaitu hati yang selamat. Hati yang selamat, dari azab Allah, adalah hati yang selamat dari dua hal yang kemarin kita bahas, yaitu syubhat dan syahwat. Inilah hati yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah kepada perintahnya. Tidak tersisa sedikit pun keinginan untuk menentang perintah Allah atau meragukan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang selamat dari segala sesuatu selain Allah dan selain perintahnya. Tidak menginginkan apapun kecuali menginginkan Allah. Tidak melakukan apapun kecuali apa yang Allah perintahkan. Allah menjadi satu-satunya tujuannya, perintahnya, syariatnya, wasilah atau perantara serta jalan hidupnya. Tak tercampuri oleh syubhat yang bisa menghalangi antara dia dengan mempercayai berita dari Allah. Akan tetapi tidak berlalu atau menetap dalam hati kecuali dia mumtazatun ta'lamu annahu la qarar laha fihi, kecuali apa-apa yang memang harus menetap di dalam hati. Tidak ada juga syahwat yang akan menghalangi dia dari mengikuti keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketika hati itu seperti itu, maka hati itu akan selamat dari syirik, selamat dari kebidahan, selamat dari kejahatan, selamat dari kebatilan. Semua pendapat yang dikatakan tentang tafsir qalbun salim itu tercakup di dalam penjelasan tadi. Jadi hakikat dari qalbun salim atau hati yang selamat adalah hati yang telah pasrah untuk beribadah kepada Allah dengan dipenuhi rasa cinta, rasa takut, dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaannya kepada Allah menghilangkan kecintaan kepada selain Allah.
Rasa takutnya kepada Allah menghilangkan rasa takut kepada selain Allah. Berharapnya kepada Allah menghilangkan berharap kepada selain Allah. Dia pasrah kepada perintah Allah, juga kepada perintah Rasul-Nya, dengan cara membenarkan dan mentaatinya sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Dia pun pasrah kepada ketentuan Allah, kepada takdirnya, tidak pernah meragukan kebenaran dari takdir Allah dan tidak pernah menentangnya. Tidak pernah juga dia membenci atau murka terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Dia pasrah kepada Allah dalam bentuk mentaatinya dan tunduk kepadanya, merendah kepadanya, beribadah kepadanya, dan pasrah kepada dalam seluruh keadaannya, ucapannya, amal-amalnya, perasaannya, baik zahir ataupun batin, dari dia selamat dari semua sikap yang meragukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga pasrah kepada wa'arid ma ja'a min siwahu 'alaiha. Dia berpaling dari segala yang datang selain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam dia terima. Apa yang berbeda dia tolak. Dan apa-apa yang tidak jelas adanya kesepakatan, tidak sepakat selaras dengan Nabi SAW, tapi juga tidak bertolak belakang, maka dia tawakuf. Dia tetap lebih cenderung kepada perintah Allah Azza wa Jalla sampai jelas baginya perkara itu lebih cenderung kemana. Apa sesuai dengan sunnah Nabi ataukah tidak, dia menunggu sampai kejelasan tentang hal itu tiba. Itulah sikap orang yang hatinya selamat. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi wali Allah, golongan Allah yang berbahagia, yang bergembira, yang selalu membela agamanya dan sunnah nabinya dan tegak di atasnya, serta memusuhi musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya yang menyelisihi kitabnya, menyelisihi sunnah nabinya, yang keluar dari keduanya, yang menyeru kepada ajaran yang bertolak belakang dengannya. Inilah tanda-tanda hati yang selamat. Itu pasal yang kelima. Keenam. Apa makna at-tilawah? Makna tilawah adalah ittiba. Tilawah itu membaca. Membaca Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Yang dimaksud membaca bukan sekadar melafazkan huruf-huruf Al-Quran semata-mata. At-tilawah yal ittiba. Tilawah atau membaca itu artinya mengikuti. Mengikuti apa? Berkata mu'alif, wa hadhil mutaba'ah hiya tilawah allati athna Allahu ala ahliha. Kita kan sudah menjelaskan di awal ketika Adam, Hawa dan Iblis diturunkan dari surga.
Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalau datang kepada kalian petunjuk dariku. Famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Nah, mengikuti petunjuk Allah itu maknanya apa? Di sini diterangkan. Hadhil mutaba'ah ya tilawah. Yang dimaksud mengikuti petunjuk Allah itu adalah membaca kitab Allah. Yang Allah telah memuji orang-orang yang melakukannya. Siapa yang membaca kitab Allah, Allah puji. Dalam banyak ayat. Allah sanjung. Ini contohnya surah Fatir 29. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Dalam Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka membaca kitab Allah. Ini dalam konteks memuji. Makna membaca kitab Allah itu adalah yattabi'una kitab Allah haqqa ittiba'ihi. Artinya mengikuti kitab Allah dengan sebenar-benar cara mengikuti. Dalam Al-Ankabut 45 Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa kitab. Ini baca kitab yang telah diwahyukan kepadamu. Juga dalam An-Nahl 90 sampai 92, innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Hanyalah aku diperintahkan untuk beribadah kepada pemilik negeri yang telah Dia haramkan ini. Maksudnya Mekah. Mekah, negeri yang sudah Allah haramkan. Maksud diharamkan, dimuliakan. Mekah dan Madinah dua negeri haram, dua tanah haram. Al-Haramain. Maksud diharamkan, dimuliakan. Maksud dimuliakan ada aturan tertentu. Tidak boleh berburu, binatangnya tidak boleh diburu, pohon-pohonnya tidak boleh dicabut. Tidak boleh mengadakan pertumpahan darah di sana, kecuali apabila diserang. Makanya disebut tanah haram. Makanya di sana banyak burung-burung merpati bebas tuh, nggak boleh ada yang menangkapnya. Lindek, lindek itu apa? Jinak, tapi jinak-jinak merpati. Seperti lindek pas disamperin kabur, tapi lama-lama bertelur juga. Aku hanyalah diperintahkan untuk menyembah pemilik negeri yang telah diharamkan ini. Milik dialah segala sesuatu. Dia ini siapa? Allah. Dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari kaum muslimin dan diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Ini tilawah. Apa makna tilawah atau membaca dalam ayat ini? Fahaqiqatu tilawah fi hadhil mawadhi hiya at-tilawatul mutlaqatut tammah. Wa hiya tilawah lafdhiyah wal ma'na. Hakikat dari tilawah di dalam ayat-ayat tadi adalah tilawah yang mutlak dan umum. Yaitu mencakup dua jenis tilawah.
tilawah lafziyah dan tilawah maknawiyah. Dan tilawah lafziyah termasuk bagian dari istilah tilawah mutlaqah. Hakikat dari lafaz atau tilawah lafziyah hanyalah mengikuti. Jadi yang dimaksud tilawah atau membaca makna asalnya mengikuti. Dalam bahasa Arab begitu. Kalau orang Arab menyatakan utslu athara fulan, baca tuh jejak si fulan, maknanya adalah ikuti jejak si fulan. Dengan cara dipelajari dan dikisahkan. Maknanya tabi'ahu khalfahu, ikuti di belakang si fulan. Contohnya sebuah ayat dalam surah Asy-Syams ayat 1 dan 2, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan sinarnya atau cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha. Dan bulan ketika talaha, bertilawah kepada matahari. Bertilawah di sini adalah mengikutinya, dan demi bulan apabila dia mengikutinya, mengikuti matahari. Makna wal qamari idza talaha ay tabi'aha fit tulu' ba'da ghaibatiha. Maksudnya si bulan mengikuti matahari dalam hal terbitnya setelah bulan itu hilang. Maksud hilang tidak kelihatan. Kalau orang Arab menyatakan ja'al qaumu yatslu ba'dhum ba'dha, datang suatu kaum tilawah sebagian terhadap sebagian yang lain. Maksudnya sebagian mengikuti sebagian yang lain. Ngalit ngabandalit, pak iring-iring, gitulah bahasa Sunda nama. Terus disebut orang yang membaca sebuah tulisan. Kenapa disebut tilawah? Padahal asal makna tilawah kan mengikuti. Kenapa membaca disebut tilawah artinya mengikuti? Sebab orang yang membaca mengikuti huruf per huruf. Dilihat huruf per huruf. Tidak dikeluarkan itu lafaz sekaligus dari mulutnya. Tapi per huruf dirangkai menjadi perkata. Setiap kali selesai satu huruf atau satu kalimat, dia ikuti ke huruf berikutnya atau ke kata berikutnya. Maka jadilah tilawah. Jadilah bacaan. Itulah kenapa membaca disebut dengan sebutan tilawah yang makna asalnya mengikuti. Karena orang yang membaca berarti mengikuti setiap huruf yang dia lihat yang terangkai menjadi kata, kata menjadi kalimat. Begitulah seterusnya. Wal maqs itu yang dimaksud dengan tilawah lafziyah. Sekarang yang dimaksud dengan tilawah maknawiyah atau hakikiyah adalah tilawah makna. Maknanya artinya mengikuti maknanya. Maksud mengikuti maknanya membenarkan informasi yang ada di dalam bacaan. Percaya apa yang diinformasikan di dalam Quran yang kita baca. Dan melaksanakan perintahnya. Kalau ada ayat yang bernada perintah dilaksanakan. Menjauhi apa yang dilarang di dalamnya. Kalau ada ayat yang melarang
dijauhi perbuatan yang dilarang itu, dan bermakmum kepada Al-Quran dalam bentuk apa yang dituntunkan oleh Al-Quran diikuti. Maka tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran mencakup dua jenis bacaan, lafziyah dan ma'nawiyah. Tapi tilawah ma'nawiyah lebih mulia dibanding hanya tilawah lafziyah. Memahami maknanya dan mengikuti, mengamalkan serta mengajarkannya, itu tilawah ma'nawiyah. Itu lebih mulia daripada sekedar membaca. Sehingga ahli Al-Quran adalah alladzina lahumus tsana fid dunya wal akhirah, orang-orang yang terpuji, tersanjung baik dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Dan mereka itu siapa? Fa innahum ahlu tilawah wa mutaba'ati haqqan. Mereka adalah ahli membaca dan mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ahli Quran bukan orang yang hanya rajin membaca Al-Quran, tapi lebih dari itu. Karena membaca hanya tilawah lafziyah, tapi yang lebih utama adalah tilawah apa? Ma'nawiyah. Tilawah ma'nawiyah itu mengamalkan isi Al-Quran setelah memahaminya. Itu makna mengikuti petunjuk Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya, maka siapa orang yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yazanun. Dia tidak akan takut, tidak akan sedih. Dan yang dimaksud mengikuti petunjuk Allah adalah membaca Al-Quran. Dan yang dimaksud membaca Al-Quran adalah ya membaca hurufnya, ya memahami maknanya, ya mengamalkannya, menerapkannya. Itu yang akan terkena janji Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun wala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan takut, dia tidak akan sedih, dia tidak akan sesat, dia tidak akan binasa. Yang dapat 4 jaminan ini adalah orang yang bertilawah kepada Al-Quran, baik lafziyah ataupun ma'nawiyah. Jangan sampai hanya lafziyah saja. Ikuti dengan ma'nawiyah dalam bentuk memahami makna Quran dan mengamalkannya. Itulah makna tilawah, yaitu al-ittiba'. Itu pasal ke-6. Pasal yang ke-7 kita bahas makna az-zikr. Sebab dalam surah Toha 1, 2, 3 dan seterusnya, setelah Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Terus selanjutnya faman a'rada an dzikri. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku. Apa yang dimaksud dengan peringatanku di sana? Dalam surah Toha 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkata Imam Ibn Qayyim ketika menjelaskan ayat ini. Lamma akhbara subhanahu an hali man ittaba'a hudahu fi ma'ashihi
Wa ma'adihi akhbara an haliman a'rada anhu wa lam yattabi'hu. Setelah Allah menjelaskan keadaan orang yang mengikuti petunjuknya, baik keadaan di dunia ataupun di akhirat. Di dunia tidak sesat, di akhirat tidak binasa. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Itu keadaan orang yang mengikuti petunjuk Allah. Maka setelah itu Allah mengabarkan keadaan orang yang berpaling dari peringatan Allah dan tidak mengikutinya. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Maksud peringatan di sini anidzikril ladzi anzalahu. Peringatan yang Allah turunkan. Dan adzikr di sini masdar mudhaf kepada fa'ilnya. Masdar tidak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan artinya sumber. Itu berbeda dengan maksud masdar dalam ilmu sharaf. Jalasa yajlisu julusan umpamanya. Daraba yadribu darban. Daraba fi'il madhi. Yadribu fi'il mudhi. Darban masdar. Masdar itu kata benda yang dibentuk dari fi'il, dari kata kerja. Daraba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, darban pukulan. Seperti itu. Itu masdar. Dzikr masdar dari dzakara yadhkuru dzikran. Kata benda yang dibentuk dari kata kerja dzakara. Dzakara telah mengingat. Yadhkuru sedang atau akan mengingat, dzikran peringatan. Jadi dzikr di sini masdar tapi mudhaf kepada fa'ilnya. Mudhaf itu disandarkan. Fa'il itu pelaku, subjek. Subjek dari dzakara yaitu yang memberi peringatan. Dzikron kan peringatan. Siapa yang memberi peringatan itu disebut subjeknya. Siapa subjeknya di sini? Siapa yang memberi peringatan? Allah. Masdar disandarkan kepada pelaku yang memberi peringatan. Maka disebut peringatan aku. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Jadi zikr ini masdar seperti qiyami, qiraati, zikri gitu. Zikri peringatanku, qiyami berdirinya aku, qiraati bacaan aku gitu. Bukan diidhafatkan atau disandarkan kepada maf'ul. Di sini la ilal maf'ul. Maf'ul itu objek. Objek itu yang diberi peringatan. Karena yang diberi peringatan kan kitanya, manusia dan jin. Yang memberi peringatan siapa? Allah. Wa man a'rada an dzikri, maksudnya siapa yang berpaling dari peringatanku. Aku di sini itu adalah subjek yang memberi peringatan, bukan objek. Sehingga makna ayat ini bukan waman a'rada an ayadhkurani, siapa orang yang berpaling dari orang yang memberikan peringatan kepadaku, bukan. Tapi maksudnya adalah siapa orang yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pembahasan dari aspek nahwu di dalam ayat ini. Tapi yang benarnya barusan.
Ada lagi penjelasan yang terbaik, az-zikru huna mudhafun idhafatal asma la idhafatal masadir ila ma'mulatiha. Az-zikr di sini diidhafatkan sebagai idhafat itu disandarkan. Disandarkan dengan penyandaran nama-nama, bukan masdar seperti yang tadi diterangkan. Sehingga maknanya man a'rada an kitabi wa lam yattabi'hu. Ini lebih detail. Siapa yang berpaling dari kitabku dan tidak mengikuti kitabku tersebut. Kitabnya di sini maksudnya Al-Quran. Dan Al-Quran disebut dengan sebutan dzikr. Inna nahnu nazzalna adzikr wa inna lahu lahafidun. Kami yang telah menurunkan adzikr, maksudnya Al-Quran. Juga dalam surah Al-Anbiya 50, wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Quran ini adalah zikr yang penuh barokah, peringatan yang penuh barokah yang kami turunkan. Juga Ali Imran 58, dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Inilah Al-Quran, kami bacakan dia kepadamu berupa ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana. Zikr hakim. Quran ini zikr. Juga dalam surah Yusuf 104, in huwa illa zikrul lil alamin. Quran ini tiada lain kecuali zikr, peringatan bagi seluruh alam. Juga dalam surah Fussilat ayat 41, innal ladzina kafaru bidzikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada az-zikr. Az-zikr ini kepada Al-Quran. Ketika Quran datang kepada mereka, ketahuilah sungguhnya Quran ini kitab yang sangat agung. Surah Yasin ayat 11, innama tunziru man ittaba'a dzikr wa khasyar rahman. Sesungguhnya kamu itu hanyalah memberi peringatan kepada orang yang mengikuti az-zikr ini, mengikuti Quran. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Dan takut kepada Ar-Rahman padahal dia gaib. Jadi az-zikr di sini maknanya adalah Al-Quran. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna man a'rada an dzikri maksudnya man a'rada an kitabi wa lam yattabi'hu. Siapa orang yang berpaling dari kitabku dan tidak mengikutinya. Berdasarkan hal itu maka idhafat atau penyandaran kata-kata zikr kepada ya, huruf ya, zikri, ya di sini ana, aku. Kitabku dalam bahasa Arab bukan kitabu ana. Anaknya berubah menjadi ya, mutakallim wahdah. Kitabi hadza kitabi. Ini adalah kitabku. Bukan hadza kitabu ana, bukan. Sebagaimana huwa jadi hu, kitabuhu, terus ka, anta menjadi ka, kitabuka, bukan kitabu anta. Hal hadza kitabu anta, salah. Hal hadza kitabuka, gitu. Nah, ana menjadi iya, hadza kitabi. Jadi kitab disandarkan kepada ana jadi kitabi. Zikr disandarkan kepada ana. Ana di sini Allah menjadi zikri. Ini namanya idhafat. Idhafat itu bahasa kitanya kata yang disandarkan kepada kata lain. Ada dua berarti kata. Kata pertama disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhaf
ilaih. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhafat. Kalau di bahasa kita kan kata majemuk. Kata majemuk itu kan dua kata yang digabung menjadi satu kata dan punya arti baru. Rumah punya makna rumah, makan punya makna rumah makan jadi satu. Rumah tempat makan. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, zikri adalah idhafat seperti diidhafatkan kepada isim-isim yang jamid yang disebut allati la yuqsadu biha idhafatul amil ila ma'mul, yang maksudnya atau maknanya bukan menyandarkan kata yang merupakan subjek kepada objeknya, bukan. Seperti begini dalam surah Ghafir ayat 3, Ghafirudz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah itu Ghafiridz dzambi. Ghafir maha pengampun. Adzambi dosa. Ghafirudz dzambi yang mengampuni dosa. Qabilit taubi yang menerima tobat. Ghafir itu subjek. Dzambi objek. Subjeknya siapa? Allah. Disandarkan kepada objek pengampun dosa atau penerima taubat. Subjek disandarkan kepada objek. Memang ada idhafat yang seperti itu. Tapi zikrnya bukanlah subjek. Iyanya bukanlah objek, bukan. Tapi itu adalah idhafat atau penyandaran sebuah kata kepada isim yang jamid. Isim yang jamid itu, ini harus bicara ilmu nahwu. Isim itu kata benda, bukan jimat katanya. Isim itu apa? Kata benda. Kata benda ada dua, ada mustaq, ada jamid. Kalau mustaq, isim yang terbentuk dari fi'il. Seperti masjid. Berasal dari kata sajada. Sujud. Tempat sujud disebut masjid. Ya. Seperti kitab. Berasal dari kata kataba yaktubu kitaban. Ini mustaq. Seperti baitun. Rumah. Berasal dari kata bata yabitu baitan, tempat tinggal maknanya, ya. Itu semua disebut apa? Mustaq. Kalau jamid asli, tidak berasal dari fi'il. Contohnya rajulun, seorang laki-laki. Apakah dia berasal dari fi'il rajala? Tidak. Sudah itu mah jamid aja asli. Seperti umpamanya contoh yang jamid yang lain umpamanya syamsun, matahari. Apakah berasal dari kata syamasa? Tidak. Itu langsung saja. Bukan merek ini. Dan seterusnya, ya, itu jamid. Nah, jadi makna zikri artinya peringatanku. Zikrinya masdar, akunya fa'il. Yaitu yang memberikan peringatan tersebut. Ya. Inilah makna az-zikr. Zikr adalah kitab Allah. Zikr adalah Al-Quran. Sehingga makna ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa orang yang berpaling dari Al-Qur'an maka bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia dan di alam kubur.
Di dunia kehidupannya sempit, dia selalu resah dan gelisah. Dunia lebih sempit dibanding daun kelor menurut orang yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Walaupun hartanya banyak, melimpah, kekuasaannya sangat luas, dia berpangkat, dia juga populer. Di tengah bergelimang harta, dadanya terasa sempit. Tidak ada ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Karena dia berpaling dari peringatan Allah. Itu di dunia. Di alam barzah dia akan digencet. Sampai remuk tulang belulangnya. Sakit, ya pastilah sakit ya. Terus utuh lagi, gencet lagi dan seterusnya. Apa makna dari berpaling dari peringatan Allah? Nah ini di pasal berikutnya yang ke-8. Al-mu'riduna anidz-dzikr. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah adalah orang yang tadi disebutkan tidak mengikuti kitab Allah. Berpaling dari Quran. Tidak mau meyakininya, meyakini kebenarannya, otomatis nggak mau mempelajarinya, baca nggak mau memahami, apalagi mengamalkannya, karena nggak percaya, itu berpaling. Allah berfirman, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Apa yang dimaksud kehidupan yang sempit? Fassaraha ghairu wahid minas salaf. Banyak, tidak hanya satu dua, ulama salaf yang menafsirkan kehidupan yang sempit dengan makna azab kubur. Salah satunya Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Juga dalam kitab Musannaf susunan Imam Abdul Razak. Juga dalam kitab Ad-Darul Mansur susunan Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab tafsir itu. Mereka, para ulama ahli tafsir menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil yang menjelaskan adanya azab kubur. Kan banyak orang yang mengingkari adanya azab kubur. Kata mereka azab kubur enggak dijelaskan dalam Quran, hanya ada dalam hadis. Tapi adanya alam kubur enggak masuk akal, kata mereka. Kenapa? Karena kata mereka nih, dalam hadis kan kalau orang itu durhaka, maka begitu dikuburkan, digencet sampai remuk tulang belulangnya, terus diazab dengan berbagai macam azab kubur. Nih ada orang durhaka mati dikubur, yuk besoknya gali. Benar nggak babak belur? Ketika digali utuh seperti sedia kala. Nggak ada tuh. Nih orang soleh, kalau orang soleh dapat nikmat kubur, di alam kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, dibuka pintu dari surga, kemudian bertiuplah angin surga, nyaman. Kalau ahli neraka dibuka pintu neraka, kalau yang dapat azab kubur bertiuplah angin neraka, panasnya, baunya luar biasa. Nih ada orang soleh, ahli ibadah, mati kemarin, yuk sekarang gali. Benar nggak ada angin surga? Tetap gitu. Berarti nggak ada alam kubur. Diingkari itu. Hanya karena tidak ada dalam Quran, kata mereka. Hanya ada dalam hadis-hadis tentang alam kubur mencapai derajat mutawatir maknawi. Lebih dari 45 hadis yang sahih berbicara tentang alam kubur. Ditolak hanya karena nggak masuk akal. Dia menyangka alam kubur teh kuburan. Padahal beda.
Disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikubur gitu saja. Padahal Al-Quran tidak menyebut alam kubur tapi alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh. Barzakh itu artinya penyekat, pemisah. Alam kubur disebut alam pemisah karena alam kubur itu memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Disebut alam barzakh. Hadis ada menyebut alam kubur karena keumuman orang yang mati dikubur. Nah, orang yang mati masuk alam barzakh, baik dikuburkan ataupun tidak. Oleh karena itu, kalau alam kubur adalah kuburan, berarti alam kubur bisa di-skip dong, ya enggak? Kalau mati jangan dikuburkan. Biar tidak ditanya munkar nakir. Kalau alam kubur itu kuburan. Kalau begitu yang tidak dikubur enggak masuk alam kubur dong. Ada orang mati tidak dikuburkan? Banyak. Yang mati umpamanya di hutan, enggak ada yang tahu, dimakan oleh binatang buas. Yang nyebur di lautan mati dimakan oleh ikan hiu. Yang mati dengan meledakkan diri pasang bom ada kan? Muncrat kemana-mana serpihannya, wah nggak dikuburkan. Mereka mati. Masuk alam kubur, tetap masuk alam kubur walaupun tidak dikuburkan. Jadi mengetahui ada tidaknya alam kubur, kemudian dengan berdasarkan data kuburan nggak nyambung, kuburan alam nyata. Alam kubur atau alam barzakh alam ghaib. Kenapa kuburan alam nyata? Kan kita yang bikin. Kita yang menggali, kita yang menutup. Bisa dipindah? Bisa. Bisa dirubah? Bisa. Bisa kita masuk ke kuburan? Bisa. Walaupun nggak ada yang mau. Tapi itu alam nyata. Sedangkan alam kubur, alam barzakh. Di mana? Duka teh. Namanya juga alam gaib. Nggak tahu di mana. Dan nggak tahu bagaimana. Hukum alam yang Allah terapkan di alam kubur jauh berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia kita tulang belulang remuk, sudah nggak bisa utuh kembali. Kalau di alam kubur itu tulang belulang digencet, remuk, kemudian utuh seperti sedia kala. Nanti orang yang disiksa di alam kubur itu munkar nakir membawa palu besar yang apabila palu tersebut ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Gunungnya jangan dibayangkan gunung Selacau. Gunung di daerah Timur Tengah itu apa? Batu. Kalau di sini kan tanah, pasir. Batunya ada sih, tapi lebih dominan tanahnya. Di sana batu cadas teas gitu. Nah, gunung batu kayak gitu ditakol teh naon. Dipukul sama palu rata jadi tanah. Itu gunung batu. Bayangkan kalau orang, ya, ketika orang itu ditanya nggak bisa jawab, dipukul oleh palu, pejet. Lebih pejet daripada ayam penyet. Ayam penyet kan tidak pejet banget ya. Setelah pejet, utuh lagi seperti semula. Takol lagi, dipukul lagi. Sakitnya nggak kebayang. Dan itu tidak terjadi di dunia. Orang yang sudah pejet, sesoleh apapun nggak bisa utuh lagi. Kecuali si Tom dalam Tom and Jerry. Itu mah film kan, osoknya kageleng ku setum teh. Pejet, ditiup, diblek. Apakah di alam kubur seperti itu? Wallahu a'lam pokoknya ya.
Jadi alam kubur alam gaib. Hukum alam yang Allah terapkan di sana berbeda dengan yang ada di dunia. Tidak mati mereka di sana. Itulah alam barzakh. Jadi yang dimaksud fa inna lahu ma'isyatan dongka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit, maksudnya di alam kubur. Dan mereka para ahli tafsir menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil adanya azab kubur. Oleh karena itu Allah berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu waktu di dunia aku melihat. Kata Allah, demikianlah dulu waktu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Demikian juga pada hari ini kamu dilupakan. Maknanya tutsroku fil azab. Maknanya akan dibiarkan di dalam azab. Terkena dengan azab dan dibiarkan. Sebagaimana kamu dahulu telah meninggalkan alias tidak mengamalkan ayat-ayat kami, maka demikianlah kami membiarkan kamu terkena azab. Maka di sini disebut azab barzakh, azab kubur, dan azab pada hari kiamat. Dua jenis azab. Senada dengan itu tentang keluarga Fir'aun yang Allah terangkan dalam surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ini tentang Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar Musa dan Bani Israel, mau dibunuh, dihancurkan, tapi Allah memberikan pertolongannya. Begitu Nabi Musa dan kaumnya sampai di pantai, kata mereka, wah gawat, kita kekejar sama Fir'aun. Nggak ada jalan keluar lagi. Di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun. Kata Nabi Musa, enggak, Allah bersama kita. Lalu Allah mewahyukan agar Musa memukulkan tongkatnya, dipukulkan. Lalu apa yang terjadi? Terbelahlah laut. Enggak masuk akal? Ya, enggak masuk akal. Tapi terjadi. Karena akal kita super lemah dan terbatas. Tidak bisa menyingkap seluruh fenomena alam sebagai sebuah keajaiban yang Allah terapkan di momen tertentu. Nah, terbelah. Maka nyebranglah Musa dan kaumnya. Lalu Fir'aun nyusul mengikuti. Begitu Musa dan kaumnya tiba di seberang, Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah lautan, si laut kembali menyatu, tenggelam, kekerbekan di sana. Dan mati. Nah, masuk alam kubur, padahal Fir'aun dikuburkan tidak dikuburkan. Dan tidak di laut ditemukan, tapi nanti diawetkan. Jadikan apa, dibungkus kayak lemper itu. Mumi, karena masih ada di sana. Tidak dikuburkan, tapi masuk ke alam kubur. Kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka selalu dihembuskan ke alam kubur mereka setiap pagi dan petang. Setelah itu Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyadal adzab. Adapun nanti pada hari kiamat, masukkan Fir'aun dan keluarganya atau pengawal-pengawalnya ke azab yang lebih dahsyat di akhirat. Berarti neraka
dihembuskan sebelum kiamat terjadi itu ke alam kuburnya tuh. Ini menunjukkan ayat yang menjadi dalil tentang adanya dua jenis azab di alam kubur dan di alam akhirat. Sama senada dengan ayat lain yang terdapat dalam Al-An'am 93. Allah berfirman, "Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang zalim berada pada waktu sakaratul maut, para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, maksudnya memukuli wajahnya dan punggung mereka itu dipukuli sebagaimana ayat walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat, dicabut nyawanya, itu malaikat yang mencabut nyawa itu sambil memukuli wajah dan punggung mereka waktu sakaratnya tuh. Di sini disebutkan basitu aidihim, maksudnya memukuli mereka sambil berkata akhriju anfusakum, keluarkan ruh kamu, jiwa kamu. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina. Kenapa? Bima kuntum taquluna Allahi ghairal haq. Karena ucapan kamu dulu ketika di dunia yang berbicara tentang Allah secara tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian takabur, sombong dari ayat-ayat kami. Al-An'am 93. Ucapan malaikat dalam ayat ini al-yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina, maksud di alam barzakh, alam kubur. Ini juga ayat yang berbicara tentang alam kubur. Juga senada dengan ayat yang tadi saya bacakan Al-Anfal 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Fahadhil idzaqa hiya fil barzakh. Rasakan olehmu azab yang membakar. Azab yang membakar ini di alam barzakh. Dimulai dari siksaan ketika sakaratul maut, dipukuli wajahnya dan punggungnya oleh para malaikat. Sebagaimana ayat ini yadribuna wujuhahum wa adbarahum, itu dipukuli oleh para malaikat wajah dan punggungnya ketika sakarat. Lalu setelah mati masuk ke alam kubur, fadhuqu adzabal hariq. Wadhuqu adzabal hariq, rasakan olehmu sekarang azab yang membakar. Dan banyak lagi ayat-ayat lain tentang adanya alam kubur. Intinya orang yang berpaling dari peringatan Allah diberi kehidupan yang sempit. Salah satu maknanya adalah kehidupan di alam kubur. Diazab di alam kubur sebagai tempat yang sempit. Ini salah satu di antara makna ma'isyatan dongka. Ada makna lain, ada. Nanti kita akan bahas pada waktu ba'da asar ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu 9 menit untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Ikhwan dulu. Mana mic? Nih.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, ketika kita membaca Quran dan ingin mentadaburi ayat-ayatnya, apakah kita harus menguasai ilmu-ilmu alat, atau kita boleh mentadaburi Quran dengan hanya membaca terjemahan Al-Quran? Baik, barakallahu fik. Kalau bisa yang A, minimal yang B. A dan B istilah dari saya. Tadi apakah mentadabur Al-Quran itu mempelajari ilmu alat? Itu A. Aduh, sawerannya banyak. Apakah harus menguasai ilmu-ilmu alat? Itu A. Atau cukup membaca terjemahannya? Itu B. Kalau bisa A, lakukan A. Pelajari ilmu alat. Agar tidak sekedar paham loh. Tapi kita juga merasakan indahnya bahasa Al-Quran. Dan syumuliyah sangat mencakupnya bahasa Al-Quran terhadap banyak makna. Tidak hanya makna yang tersurat, ada juga yang tersirat. Ada juga keindahan bahasa. Nah itu. Sebagai contoh umpamanya dalam kitab ilmu balaghah ada istilahnya bara'atul istihlal. Ini indah. Yaitu menerangkan sesuatu di awal penjelasan dan penjelasan itu diulang di akhir dengan bentuk kalimat yang berbeda dengan makna yang sama tapi masih ada hubungan. Contohnya apa? Contoh gini. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu dijelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di akhir penjelasan ciri orang bertakwa Allah berfirman ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul sebelum itu walladzina amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Di awal disebut la raiba, tidak ragu. Di akhir disebut yakin. Ragu dan yakin maknanya sama? Iya, tidak ragu itu yakin. Yakin itu tidak ragu. Di awal diungkapkan dengan tidak ragu, di akhir diungkapkan dengan yakin. Maknanya sama. Tapi berbeda objek yang tidak diragukan dan diyakini. Kalau di awal yang tidak diragukan kitab Al-Quran ya. Kalau di akhir yang diyakini itu apa? Hari akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhirat mereka yakin. Ini yakin kepada hari akhirat itu tidak ragu kepada Al-Quran. Ragu dan yakin maknanya sama. Ini menunjukkan adanya keterkaitan. Siapa yang tidak ragu kepada Al-Quran, dia akan yakin kepada hari akhirat. Cara penjelasan seperti itu dinilai indah secara ilmu sastra, secara balaghah. Tapi yang menikmati keindahannya hanya orang yang paham ilmu balaghah saja. Selain kalau yang tidak paham nggak bisa menikmati itu. Dan itu berdampak lebih mendalam. Efeknya ke dalam hati kita. Sering saya ungkapkan Allahumma, ya Allah. Gitu kan? Hanya itu terjemahannya.
Padahal banyak makna yang terbuang menerjemahkan Allahumma dengan makna ya Allah. Apa yang terbuang? Pertama ta'zim, pengagungan kepada Allah. Asal kata Allahumma memang ya Allah. Ya-nya dipindah ke belakang. Allahnya didahulukan. Kenapa Allahnya didahulukan? Ta'zim, li ta'zim. Untuk mengagungkan Allah. Saking agungnya didahulukan penyebutannya. Itu pertama. Yang kedua, adanya makna pengkhususan. Ungkapan ya ini dalam arti berdoa, ya nida, ya doa, hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Karena doa adalah ibadah. Nah, objeknya Allah yang kita seru didahulukan. Ada kaidah dalam ilmu balaghah, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat memberi makna hasr. Hasr itu hanya, dan ihtimam dipentingkan. Ada penghususan, ada pengagungan, ada mementingkan. Itu makna yang terbuang dalam terjemahan ya Allah ya. Ketiga, iya-nya yang dipindah ke belakang berubah menjadi mim. Tidak Allahu ya, tidak, tapi Allahumma berubah menjadi mim. Kenapa? Mim di sini mim jama'. Bukan jama' lawan dari mufrad atau tathniyah, bukan. Jama' di sini fokus. Maknanya adalah huruf ya yang berubah menjadi mim dan dipindah ke belakang itu mengisyaratkan fokusnya si orang yang sedang berdoa itu, hati, pikiran dan ucapannya sinergi menyatu terfokus kepada Allah. Jadi di dalam Allahumma terkandung pertama pengagungan kepada Allah. Yang kedua, dan selain mengagungkan, mengihtimam, mementingkan. Ada pengkhususan itu hanya kepada Allah. Dan ada penghayatan terhadap ucapan doanya itu. Karena adanya huruf mim. Makanya kalau orang tahu makna ini yang terkandung dalam Allahumma, pasti akan fokus Allahumma. Tapi orang yang tidak faham, mulutnya mengatakan Allahumma, hati pikiran ingat ke yang lain-lain. Bertolak belakang antara apa yang diucapkan oleh mulut dengan perbuatan orang itu ketika mengucapkannya. Jadi dalam lafaz Allahumma lalu diterjemahkan ya Allah, banyak makna yang hilang, ya enggak? Yang tidak tercakup dalam terjemahan ya Allah. Tapi dalam kata aslinya Allahumma, banyak makna di sana yang harus dihayati ketika mengucapkannya. Dan itu hanya bisa difahami oleh orang yang memahami ilmu alat, ilmu balaghah. Jadi kalau kita mampu menguasai ilmu alat, nahwu sharafnya terkuasai, balaghah, badi, bayan, ma'aninya juga terkuasai gitu ya. Memahami ilmu tafsir tentang asbabun nuzul ayat ini membantu banget, maka akan lebih mendalam pemahamannya. Sentuhannya kepada hati lebih luar biasa ya. Kalau bisa taraf itu lakukan. Tapi untuk mencapai level itu perlu kesungguh-sungguhan dan waktu yang panjang. Tidak seperti membuat bandrek. Saat itu dibikin, memenitan jadi, langsung diminum. Enggak begitu, ini tahunan dan kesungguh-sungguhan. Belajar nahwu. Saya pernah mengadakan kursus bahasa Arab nahwu sharaf. Dan jarang ada yang sampai selesai. Pertama semangat gitu, wah, mendeko gitu, sampai kerung-kerung. Pertemuan kedua masih datang, mulai kerungnya itu berbeda dengan yang
ketiga sudah, keempat nggak ada. Nanti semester depan diadakan lagi, daftar lagi. Biasa sampai 4 pertemuan lagi hilang lagi gitu. Jadi terus dasar, nggak sampai ke puncak. Pernah ikut bahasa Arab, udah belasan kali, jago dong, enggak. Karena tadi ya hanya dasar sudah tidak mampu memahami. Bahasa Arab bahasa yang paling kompleks dibanding seluruh bahasa. Saya ada seorang menguasai banyak bahasa, 7 bahasa asing. Dan terakhir dia belajar bahasa Arab. Saya berkunjung, dia profesor. Dia bilang, setelah saya belajar bahasa Arab, saya temukan bahasa Arab disebut dengan bahasa yang paling susah di dunia. Disebut the hardest language in the world. Gitu dia bilang. Paling susah. Dia bandingkan dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Perancis. Kasus dalam bahasa lebih complicated. Satu kata dalam bahasa Arab bisa pecah menjadi 108 kata. Itu nggak ada dalam bahasa lain. Umpamanya fa'ala satu kata. Ya. Itu bisa pecah menjadi 108 kata. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'ilatan. Terus. Itu baru yang thulathi mujarrad yang 3 huruf. Belum ditambahkan. Af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, terus lagi. Itu baru tambah satu kata itu di awal af'ala. Belum ditambah di tengah. Fa'ala, yuf'ilu, taf'ilan, fahuwa mufa'ilun, mufa'alun, dan seterusnya. Belum lagi ditambahnya alif. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wafi'alan, wafi'alan. Fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun, terus itu baru ditambah satu huruf di awal, di tengah dan di akhir. Belum ditambah dengan 2 huruf. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, fahuwa mufta'ilun wadaka mufta'alun, terus satu kata berubah terpecah menjadi 108 kata. Ada berapa juta kata? Bingung tuh? Tidak bingung. Kalau sudah tahu rumusnya. Bingung teh kalau tidak paham, tidak tahu, liar dijamin. Makanya mengajarkannya juga tidak segampang mengajarkan bahasa Inggris. Tapi anehnya ya, saya belajar bahasa Inggris minimal 8 tahun. 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 2 tahun atau 4 semester di perguruan tinggi, 8 tahun kan? Ada enggak lulus sarjana jadi jago bahasa Inggrisnya, ada? Enggak ada. Baik grammarnya apalagi conversationnya. Kalau ada yang jago pasti kursus tuh. Tapi tidak belajar bahasa Arab mas sebulan deh bisa target membaca kitab dan mengarang dengan bahasa Arab sebulan bisa, asal tiap hari fokus. Padahal itu bahasa tersulit. Dulu saya pernah menerapkan metode 20 jam dijamin bisa baca kitab. 20 jam belajar bahasa Arab, nahwu shorof. Dan berhasil. Yang pinter mah. Yang berhasil, yang gagal banyak. Tapi yang berhasil ada, yang sekarang menjadi ustadz pengajar ada gitu ya. Dan berasal dari 20 jam, pola 20 jam belajar. Kalau umpamanya 1 kali pertemuan 1,5 jam, berarti 15 kali pertemuan. Kalau 1 kali pertemuan 1 jam, 20 kali pertemuan. Kalau sehari 1 jam, nggak sampai sebulan, targetnya 4. Pertama, bisa baca kitab. Yang kedua, bisa mengi'rab dengan bahasa Arab. Mengi'rab itu bahasa kitanya menerangkan jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Seperti umpamanya, saya sedang membaca Al-Quran di masjid.
SPOK kalau dalam bahasa Indonesia, saya subjek, gitu kan? Membaca predikat. Al-Quran objek. Di masjid keterangan tempat. Itu mengi'rab. Dalam bahasa Arab disebut mengi'rab. Tapi mengi'rab dalam bahasa Arab panjang. Tidak seperti barusan umpamanya saya membaca Al-Quran di masjid. Ana aqra'ul Qur'ana fil masjid. I'rab. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada'un. Aqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Itu aqra'u. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Itu baru sampai ana aqra'u. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali rafi khobar mubtada. Itu baru ana aqra'u saja. Itu i'rab namanya dalam bahasa Arab. Panjang kan? Nah, 20 kali pertemuan bisa i'rab dengan bahasa Arab. Bisa nyusun kalimat sendiri dengan bahasa Arab. I'rab sendiri ya. Dan tentu saja membacanya. 20 kali pertemuan bisa. Padahal itu bahasa tersulit di dunia. Bahasa Inggris mah jangankan 20 kali pertemuan. 5 tahun jurusan bahasa Inggris sampai sarjana. Apakah sarjana bahasa Inggris bisa langsung ngomong? Belum tentu semuanya ya. Belum tentu semua. Ada mungkin yang lancar. Tapi biasanya ditunjang dengan kursus. Saya pernah ikut kursus bahasa Inggris. Yang ikut banyak juga yang jurusan bahasa Inggris dari UPI, dari Unpad gitu ya. Ada yang sudah lulus ikut lagi kursus di sana tuh. Untuk memperdalam, memperlancar omongan kayak gitu tuh. Bahkan dosen juga ada ya. Dosen bahasa Inggris. Itulah bedanya bahasa Arab. Ini tuh sudah masuk pertanyaan belum? Sudah? Apa pertanyaannya tadi? Ilmu alat. Ya, kalau bisa belajar ilmu alat, belajar. Sehingga paham. Kalau belum bisa, karena kondisi tidak memungkinkan, karena itu lama dan butuh kecerdasan, minimal terjemahan dulu. Di sini, di mesin ini dulu, insya Allah nanti akan kita lanjut. Ada kajian terjemah lafziyah. Setiap ba'da maghrib apa ba'da subuh? Ba'da maghrib ya? Ba'da maghrib. Khusus pengurus di sini. Dipaksa. Dari sana nanti bisa diketahui yang bacaannya sudah benar tajwid makhrajnya sudah lancar, ketahuan. Yang masih nggak benar ketahuan juga. Diterjemahkan bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman pengasih Ar-Rahim penyayang. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah pengasih penyayang. Itu perkata. Cek satu-satu. Sehingga nanti ketika sholat kita bisa menghayati perkata. Ya, mulai dari surah Al-Fatihah. Terus surah-surah yang pendek dari mulai An-Nas. Terus ke sini. Terus kemarin juga kita sudah mempelajari terjemah perkata dari bacaan sholat. Allahumma ba'in baini wa baina gitu. Allahumma ya Allah. Dengan ada sedikit syarahnya. Seperti Allahumma disyarah sedikit tadi. Ba'in. Jauhkanlah olehmu. Baini antara aku. Wa baina dan antara khotoyaya kesalahan-kesalahan aku. Kama sebagaimana ba'anta telah engkau jauhkan baina antara al-masyriqi timur dan wal maghrib barat. Gitu. Saya cek satu-satu. Jadi nambah kosakata. Ya, di sini ada dulu. Sekarang masih berhenti sampai pada kalau nggak salah doa i'tidal ya.
Setelah itu belum dilanjut. Insya Allah nanti kita lanjut. Siapa yang minat, maka tunggu saja kabarnya. Jadi minimal kita tahu maknanya. Kalau ada kajian tarjamah lafziyah, ikuti. Dengan syarat ustaz yang mengajarnya faham tafsir. Kalau hanya faham bahasa Arab, enggak faham ilmu tafsir, nanti terjemah lafziyah berbahaya. Karena dia bisa menerjemahkan secara harfiah dan itu berbahaya. Sebab ada kata makna asalnya begini tapi tafsirannya berbeda. Seperti contoh, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Surah An-Nur 31. Wal yadribna ada huruf waw, lamnya tadinya lam amrli, artinya hendaklah. Yadribna para wanita berasal dari kata daraba yadribu, memukulkan. Hendaklah para wanita memukulkan bi khumurihinna, kerudung-kerudung mereka, ala juyubihinna, ke dada-dada mereka. Itu bisa salah paham, akhirnya kerudung dipukul-pukulkan. Tapi tafsiran wal yadribna artinya mengulurkan. Itu bedanya tarjamah lafziyah yang dibahas oleh orang yang tidak paham ilmu tafsir. Bisa berbahaya. Sudah terjawab ya begitu ya. Kalau bisa belajar ilmu alat, tapi minimal kalau belum memungkinkan cukup terjemahnya saja. Amin. Tentang tata cara membayar zakat sesuai syariat. Pengalaman ana pernah bayar zakat di daerah rumah. Selalu ada doa dan niat yang harus dilafadzkan secara lisan dan tidak boleh di dalam hati. Apakah itu benar? Tidak benar. Tidak ada satupun ibadah yang niatnya harus dilafadzkan berdasarkan contoh dari Nabi SAW. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Cukup dalam hati dan tidak perlu diucapkan. Baik untuk sholat, nawaitu usolli fardal maghribi 3 rakaat, mustaqbil Ka'bah atau adaan atau qadaan, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tidak ada dari Nabi SAW. Ketika masuk nawaitu sauma wadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Tidak ada. Jadi tidak ada niat yang dilafadzkan berdasarkan contoh dari Nabi dan para sahabat. Kalau salah apa yang harus ana lakukan? Jangan dilakukan lagi kesalahan itu. Apakah harus diulang bayar zakat? Tidak, tidak harus ya. Jadi udah titip zakat fitrah saya sekian orang sudah. Nggak perlu ayo ijab kabul dulu. Ada yang tidak bisa melafazkan nih baca. Nggak perlu ya. Kalau pada saat mendatangi masjid, saat akan sholat berjamaah, ternyata imam sudah selesai sholat berjamaah. Kita yang telat, bukan imam yang salah. Pertanyaan, apakah bisa mendirikan sholat berjamaah kembali bersama-sama orang yang masbuk atau sendiri-sendiri? Para ulama ikhtilaf. Sebagian ada yang menyatakan boleh berjamaah secara estafet atau membentuk jamaah baru bila jamaah pertama sudah selesai. Yang berpendapat seperti ini diantara Syekh bin Baz rahimahullah. Berdasarkan keumuman hadis salatul jamaati afdalu min salatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih utama dibanding salat sendirian dengan 27 derajat. Lebih utama. Jadi berdasarkan hal itu boleh, kata mereka. Dan jumhur ulama berpendapat demikian.
Pendapat kedua dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tidak ada tikrar salat berjamaah. Tikrar itu pengulangan. Tidak boleh ada jamaah kedua, ketiga dan seterusnya di sebuah masjid. Yang di masjid itu ada imam tetap. Seperti di Masjid Umar bin Khattab ini. Nah, kalau sudah salam imam, datang segerombol orang mau sholat lagi 10 orang, sholatlah sendiri-sendiri. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud masuk ke masjid, didapati imam sudah salam. Beliau masuk dengan beberapa orang lain. Beberapa orang lain mau membentuk shaf bersama Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Sallu furoda, wa illa narji wa nusalli jama'iyan." Salatlah kalian sendiri-sendiri. Kalau enggak kita pulang, kita berjamaah di rumah. Nah, ini pemahaman sahabat yang pasti melihat apa yang dilakukan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam salat subuh terlambat dan salat subuh sudah berlangsung diimami oleh seorang sahabat. Nabi masuk dengan satu sahabat lain pada rakaat kedua ketika imam baca surah Qaf. Begitu selisih salam, beliau dan sahabat ini menambah 1 rakaat masing-masing, tidak berjamaah. Kenapa Nabi SAW terlambat? Karena beliau malam-malam disusul ke Kuba. Karena apa? Karena di sana ada perselisihan yang hampir terjadi tawuran di kalangan para sahabat. Beliau ke sana untuk melerai. Dari Masjid Nabawi ke Kuba itu cukup jauh. Ya, kalau pakai mobil 20 menit. Bayangkan kalau jalan kaki. Para sahabat di Madinah menyangka pasti Nabi SAW akan sholat di sana. Makanya pas sholat subuh mereka sholat. Ternyata di tengah sholat Nabi pulang. Didapati imam sedang rakaat kedua baca surah Qaf. Masuk masbuk dan ketika salam dua-duanya berdiri dan masing-masing nambah 1 rakaat. Ini menjadi dalil tidak adanya estafeta berjamaah. Kalau umpama imam salam terus ada yang masbuk beberapa orang sendiri-sendiri, nggak perlu membentuk jamaah baru. Apalagi nanti berebut 2 orang yang maju jadi imam uluh. Atau umpamanya dibagi 2 ini, ada yang maju, ini yang maju baca Fatihah dan surat dua-duanya kenceng. Ini amin duluan, yang sini ikut amin. Yang paling lucu apa konyolnya? Waktu haji di Arafah, bukan di Arafah, di Muzdalifah malam tanggal 10. Kita kan bermalam di Muzdalifah itu bareng semuanya. Begitu subuh, kita salat subuh. Dan setiap grup yang berbeda-beda itu berdekatan. Kalau kita sih, ayo berjamaah aja bareng, terserah imamnya lah, jangan. Kita berjamaah. Ini yang ada yang nggak mau, ini berjamaah. Ada berapa puluh jamaah, semuanya pakai speaker. Sampai ada yang kita berjamaah imamnya di sini, datang lagi berjamaah imamnya di sini lebih dekat. Kita sudah niat ke sana. Jadi pas di sana amin, kita amin, di sini belum, masih ihdinas syiratal mustaqim gitu. Pakai speaker semuanya. Sehingga ada orang yang sudah berniat berjamaah di sini, karena ini lebih dahulu, belot ke sini. Ikut ke sana. Jadi itu para ruguh. Aduh, la ilaha illallah. Susah ya. Jadi intinya pendapat yang pertama menyatakan boleh, pendapat yang kedua menyatakan tidak boleh. Karena yang dimaksud salat berjamaah 27 derajat itu adalah jamaah pertama bersama imam. Hikmahnya banyak. Salah satunya adalah menghindarkan
adanya orang yang sengaja melambatkan diri karena nggak suka ke imam. Bahwa kita banyakan. Nanti ajalah biar imam dulu selesai. Nanti setelah imam selesai kita bareng berjamaah lagi. Bisa begitu nanti. Makanya jamaah kedua tidak memperoleh 27 derajat. Yang dimaksud 27 derajat itu berjamaah bersama imam tetap di masjid itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Kan kalau wanita itikaf harus suci diri dari haid atau nifas. Nah kalau wanita itikaf terus haid di tengah itikaf harus pulang atau gimana? Iya, batal. Pulang saja. Tapi ingin kajian boleh, tapi di teras. Ya. Dan pahala itikafnya insya Allah tetap dapat. Karena apa? Karena ada uzur syar'i. Cukup ya, kita sebentar lagi masuk sholat duhur. Insya Allah kita lanjut asar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.